Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Ya, ini adalah token ketiga request dari teman-teman kita di grup ya. Oke, yaitu Chimps Inu. Ya, ini banyak banget ya token-token yang berbau dogi-dogian ya, dengan menyertakan doge-doge, inu-inu, floki-floki, banyak banget. Dan inilah salah satunya, Chimps Inu. Ini bacanya Chimps atau Champs. Oke ya, hari ini dia harganya, sebentar saya refresh dulu ya. Harganya itu 0,000, waduh, nolnya berapa ini? Banyak. Ya, turun 41,39% hari ini saja. Ini kalau saya hitung-hitung nolnya ada 11 kali ya di belakang koma ya. Enggak susah ngitungnya ini teman-teman. Nah, dia di watchlist 11.309 kali, ranking 3040. Kemudian website officialnya adalah chimpsinu.net. Ini saya sudah siapkan, nanti larinya ke chimpsinu.io ya. Kemudian ada di jaringan Binance Smart Chain ya, jadi langsung bisa copy paste di Pocoin teman-teman ya, smart kontraknya langsung keluar seperti ini. Ini dia. Jadi kode tickernya ya, ticker code token ini adalah CINU ya, dolar CINU, kira-kira seperti itu ya. Kemudian secara overall kalau saya lihat ya, chartnya ini dari sejak launching ke harga hari ini itu menjadi sedikit lah ya interval naiknya kalau saya lihat. Nanti kita ukur ya di Pocoin-nya teman-teman. Oke, coba kita lihat dari vote-nya. Vote-nya juga cukup baik, 91 good dan 9 bad. Kemudian kita lihat di mana saja sudah bisa diperjualbelikan, di PancakeSwap dan BKEX ya. Saya lupa, kayaknya saya belum punya akun ini di BKEX. Nanti coba saya buka ya. Oke ya teman-teman. Saya lihat itu aja info dari CMC ya teman-teman. Coba saya lihat market. Nah, dari segi market juga tidak ada info apa-apa. Oke, kita ke websitenya ya. Websitenya adalah ini, chimpsinu.io. Sekali lagi, kalau saya klik ini sebelah kanan by Chimps Inu, dia arahkan ke Hotbit ya, berarti dia sudah terdaftar di Hotbit. Nah, jadi Anda kalau sudah punya akun di Hotbit ya silakan beli di Hotbit aja ya. Lebih bagus sebetulnya beli di centralized exchange atau cek seperti ini, karena biasanya biayanya lebih murah teman-teman daripada kalau di PancakeSwap. Biasanya dipotong slippage itu kan gede ya, ada yang 12%, sometimes ada yang 15%, begitu. Belum lagi jualnya teman-teman ya. Kemudian salah satu kekurangannya kalau belinya di PancakeSwap teman-teman, Anda tidak bisa membooking ya atau mengeset harga jual atau harga beli tertentu. Kalau ini kan misalnya 0,0 ini ya 0,00007069 ya dolar NUSD ya, nano dolar misalnya seperti itu. Anda bisa set kalau misalnya harganya di bawahnya ini, katakanlah 0,00006 ya 6500 gitu, bisa itu kalau dicek seperti itu. Jadi selama dia nggak kena harga tersebut ya itu nggak tereksekusi, dan Anda bisa tinggal tidur aja seperti itu. Kapan dia jeblok dan menyentuh harga bookingan Anda, baru dia execution seperti itu ya. Kalau di PancakeSwap nggak bisa teman-teman, harus harga real time
seperti itu. Jadi nggak bisa ditinggal tidur, teman-teman. Demikian juga harga jual kalau di cek seperti ini bisa di booking, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Itu kelebihannya kalau udah dicek, cuman kekurangannya kalau dicek seperti ini, teman-teman. Kalau ada sifat representatif dari suatu token, katakan dia bilang gini, katakan Anda akan mendapatkan 5% dari pembelian holder berikutnya setelah Anda. Itu namanya sifat reflektif. Nah, itu kalau dimasukin di checks, di Hotbit, di Gate.io atau dimanapun juga, itu sifat reflektif itu biasanya nggak ada, hilang, teman-teman. Nah, jadi ada plus minusnya ya. Jadi ada plus minusnya gitu. Jadi kalau di checks Anda biaya-biaya mungkin murah, tapi sifat reflektif Anda nggak dapat. Begitu. Kalau di PancakeSwap mungkin mahal, tapi sifat reflektifnya dapat. Begitu ya, teman-teman. Oke ya, kita lanjut ya. Tapi karena ini ada di jaringan Binance, teman-teman, jadi ini tetap Anda bisa beli di PancakeSwap loh ya. Tetap bisa gitu. Tetap Anda bisa beli di PancakeSwap. Kemudian ini kan ada fungsi trade ya, teman-teman, ada fungsi trade kan. Nah, ini juga bisa. Begitu ya. Ini juga bisa kan transaksi jual beli di apa namanya? Di Pocoin-nya begitu. Anda bisa gunakan ini. Yang memang sebetulnya terkoneksi dengan PancakeSwap sih. Ini Pancake 1, Pancake 2 begitu ya, teman-teman. Oke ya. Coba kita lihat websitenya, The Future Home of Meme Tools ya. Ini telegramnya saya sudah masuk. Ini chartnya itu ke Dex Tools. Berarti kalau ke Dex Tools dia jaringan Ethereum. Berarti dia main juga ini ke jaringan Ethereum, teman-teman ya. Ini telegramnya sudah 19.612. Saya sudah masuk di dalam ya, teman-teman. Seperti itu. Kemudian dia sudah listing di CMC, di CoinGecko dan StockWitch. Nah, ini agak-agak langka ini StockWitch ini, nggak banyak yang menggunakan, teman-teman ya. Oke, kemudian lagi ada lotre karena momen Christmas ya, silakan Anda bermain. Kalau saya sih yang seperti ini agak-agak waspada lah ya, teman-teman. Seperti misalnya airdrop, lotre gitu. Pokoknya saya membatasi diri terhadap yang namanya harus koneksikan, harus hubungkan ya, sambungkan dengan wallet kita. Jadi saya cukup protektif ya, apalagi kalau misalnya Anda sudah punya aset kripto di dalam itu cukup banyak, terus yang mahal-mahal pula, berharga, intinya duitnya udah banyak yang keluar untuk investasi begitu. Jangan sembarangan loh ya. Jadi sama seperti Anda secara fisik ya, ketika ada emas Anda atau misalnya barang-barang berharga di dompet, uang, kartu tertentu yang berharga, misalnya kartu ATM, kartu kredit begitu, jangan sembarang diletakin dompetnya. Iya bukan? Itu kan kalau secara fisik ya. Kalau secara online, jangan secara sembarangan dikoneksikan kemana-mana. Hargai dong ya uang Anda sendiri. Nah, kalau ada lotre, airdrop, begitu-begitu, saya nggak mau menggunakan wallet yang memang wallet utama atau wallet sniper, begitu nggak mau. Lebih bagus kita bikin wallet sendiri yang isinya memang masih kosong. Anda mau bidik airdrop mana, ya silakan isi di situ. Jadi kalaupun apes misalnya terkena serangan misalnya di hacker atau di phishing atau apapun, yang korban cuma itu begitu loh. Anda mau main airdrop berapa sih budgetnya? Ya kalau misalnya hilang ya hilang, yang hilang itu aja begitu ya. Jadi belajar manajemen resiko. Saya selalu bilang bolak-balik dan nggak pernah capek ngomongnya, selalu risk management, teman-teman ya. Jangan sampai nanti setelah udah kejadian baru kecolongan semuanya. Begitu ya, teman-teman. Oke, coba kita kenali dulu. Chimps Inu is a BSC token combining memes and crypto to bring both LOLs and money to the mass of the internet. Jadi Chimps Inu ini adalah kombinasi memes dan kripto untuk membawa kekuatan massa ya. LOL itu apa ya? Dan uang ke internet. Visinya menjadi toko one stop untuk semua developer token memes dan investor di blockchain. Ya, Chimps Inu juga akan menjadi rumah bagi meme tools ya, peralatan meme untuk kuartal 1 lah ya, pada kuartal 1 2022 nanti.
Meme tools will bring the crypto meme community together and will provide an informative platform to new investors on meme tokens available on platform. Jadi kata mereka akan membawa meme crypto komunitas meme ya bersama-sama dan menyediakan platform yang informatif untuk para investor, terutama investor token-token meme supaya bisa berinteraksi di platform memes platform yang mereka buat, teman-teman ya. For the first time, token developers and team will have the ability to target a specific audience that love meme token. Jadi sebetulnya maksudnya begini, teman-teman. Jadi developer mereka ini pertama kali ingin supaya bisa mentarget ya para pecinta token memes ya. Jadi para pecinta token memes mereka mau kumpulkan, mereka mau satukan, mau bikin platform supaya menjadi komunitas yang besar. Nah, itu dia. Seperti itu aja simpelnya. Ya, the meme tools platform will benefit and the Teams Inu ecosystem and its investor through burn staking mechanism. Jadi ya seperti biasa, platform alat meme tersebut itu akan bermanfaat buat ekosistem Teams Inu dan para investor ya melalui burn dan staking mekanisme ya, mekanismenya seperti itu. To learn more about Teams Inu and meme tools, check out our white paper. Nah, ini dia white papernya, KYC certificated. Kita bisa lihat ya, ini white paper ya. Ini KYC-nya teman-teman ya, KYC verification certificated oleh Interfi Networks ya. Itu Teams Inu sudah tertera di situ dan verified ya. Oke, coba kita lihat. Wah, ini white papernya belum bisa kebuka. Ya, nah ini dia. Oke ya, sambil menunggu kita coba cari tahu lagi apa yang ada infonya. Check out our version 1 and 2 Teams NFTs. Version 1 is completely minted and but available for sale on NFT Key. Version 2 is available to mint now. Oke, ada NFT Key. Coba kita lihat. Oke, ini ada NFT Key. Oh, ini dia teman-teman. Ini berarti bisa jual beli NFT. Not for sale. Yang di atas ini not for sale. Waduh, belum bisa jualan ini. Oke ya. Nah, Anda bisa lihat. Dan motifnya selalu anjing duduk begini ya, teman-teman. Karena dari awal kan yang begitu ya. Teams Inu ini. Nah, itu kan anjing semua. Ini kan dogi-dogi duduk. Macam-macam lah. Pakai topi lah, pakai dasi lah, pakai baju lah. Seperti itu ya. Ya, yang begitu teman-teman ya. Nah, ini dia. Kemudian ini versi 1, ada versi 2, udah sold out ya. Nah, ini kayaknya udah ya. Oke, roadmap-nya teman-teman ini baru kuartal 4 2021, jadi baru launching ya. Nanti ada initial community building, influencer marketing, marketing campaigns, community. Wah, banyak juga ya, NFT sales, ada transaksi jual beli NFT nanti ya. Meme tools, bigger community. Oke, mereka akan listing di beberapa exchange juga. Kemudian ada game ya, play to earn. Kemudian sudah diliput Bloomberg, Nasdaq, Yahoo Finance dan MarketWatch. Nah, ini dia crypto messiah ya, crypto influencer. Di endorse oleh si crypto messiah ya, teman-teman. Oke, kemudian join sudah ini. Nah, ini dia kekuatan masanya teman-teman secara internasional. Ya, ada Turki, Spanyol, India, Polandia, Prancis, Indonesia, termasuk UAE ya. Seperti itu. Oke. Kita coba lihat apakah sudah terbuka. Wih, belum ya. Lama juga ya. Oke, kita coba ke Pocoin ya. Kita ke Pocoin, kita perhatikan karena saya lihat kok udah turun jauh ya. Ya, perhatikan begitu. Nah, ini saya sudah setting per day ya, per day chartnya. Nah, ini per day ya, teman-teman. Dan saya lihat ini sementara bearish ya. Ini launchingnya 19 November, sekarang 23 Desember. Jadi baru 1 bulan lebih 4 hari. Jadi masih baru banget ya. Masih baru banget. Jadi kalau misalnya kita ukur dari mulai launching sampai all time high, dia pernah terbang sampai gila juga ya, 20.500% ini teman-teman pernah terbang. Ya, dan
dari titik all time high sampai terakhir itu dia udah jatuh 61,69%, hampir 62%. Ya, lumayan lah ya, lumayan jauh jatuhnya. Sehingga kalau Anda hitung ulang secara summary, dari launching sampai hari ini itu udah 6.800%-an ya teman-teman. Cukup jauh, cukup jauh. Jadi kalau komentar saya, harganya masih terlalu mahal kalau menurut saya ya. Masih terlalu mahal. Tetapi kalau Anda mau masuk ya silahkan teman-teman. Nah, total supply-nya ini teman-teman yang mengerikan. Saat mau nyebutnya aja susah ini, bagaimana? Angkanya pun nggak bulat lagi, waduh nggak jelas. Tapi nggak apa-apa loh, jangan jadi terkendala Anda gara-gara ini. Ini mungkin lawak-lawaknya aja ya teman-teman. Sisi lucunya. 1, 2, 3, 4. Kalau 4 kan triliun, sampai sini kuadriliun. Jadi ini 5.700.000 kuadriliun. Waduh. Saya lupa ingat, kalau nggak salah yang imbang seperti ini tuh Dogezilla kalau nggak salah ya, yang sampai juta kuadriliun dia jumlah supply-nya. Jadi bingung juga kita itu mau di burn atau enggak itu ya. Oke, coba kita lihat holders-nya seberapa kuat. Market cap-nya 29,2 juta ya teman-teman, dan LP-nya juga cukup serius 1,8 juta ya. Oke. Coba kita perhatikan bagaimana dengan holders. Holders lumayan 35.244 ya teman-teman. Coba kita perhatikan debt. Ini ternyata sudah di burn 20,1%. Begitu. Jadi kalau sudah seperti ini ya enak juga sih ya. Nah, tinggal ngeliat-liat gitu kapan di burn lagi gitu. Apakah burn-nya berlanjut seperti itu ya teman-teman. Oke, mana tadi? Nah, ini udah kebuka juga dia. Ini dia. Oke, white papernya teman-teman. About, coba kita baca ya, kita cermati ya teman-teman. Chimps Inu is a meme in itself that hopes to inspire others by combining memes and crypto to bring both lols and money to the masses of the internet ya. Tadi saya udah jelaskan ya, the Chimps platform, a price tracking website for cryptocurrency meme tokens, launched today. Kemudian with the growth of the blockchain space, meme token such as Dogecoin and Shiba Inu have become valuable assets in their own right. With market caps and trading volumes in billions of dollars, Chimps aims to provide the most timely and accurate information on the fluctuation of the prices of this meme asset, providing a valuable service to the investment and cryptocurrency communities. Jadi kata mereka, ya, kita sudah melihat bagaimana pertumbuhan token-token meme seperti Dogecoin dan Shiba Inu. Ya, banyak sih sebetulnya ya, bab Doge kan juga memes juga kan seperti itu. Jadi tujuan atau maksud mereka adalah dengan melihat market cap yang begitu besar, Chimps ini tujuannya untuk memprovide informasi yang akurat tentang segala fluktuasi harga yang terjadi di aset-aset meme tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Menyediakan pelayanan yang bernilai untuk investasi komunitas cryptocurrency. Seperti itu. Jadi dia ini harus gaul. Singkat ceritanya sih begitu yang saya lihat. Kalau seperti ini model bisnisnya, dia harus bergaul atau harus berteman, bersahabat dengan seluruh token-token memes. Nah, begitu ya teman-teman pencerahannya. Berarti dia ini nggak boleh musuhan sama token-token yang berbau Doge yang lain, apalagi yang meme-meme begitu teman-teman. Seperti itu ya. Oke ya. Buy tax-nya itu 10%, sell-nya 15%. Nah, ini enak kalau udah dibilang langsung begini ya. Oke. Chimps roadmap ini tadi saya sudah bacakan ya. Ada lagi yang update nanti di masa depannya. Nah, ini dia. Utility ya. Apa sih utility penggunaan dari Chimps Inu ini? Meme tools, merging all crypto meme tokens on a single social media platform. Nah, itu dia. Itu kata kuncinya. Jadi, merging itu kan menggabungkan, merger, teman-teman ya. Menggabungkan seluruh token memes ya di seluruh kripto, di seluruh crypto market itu pada sebuah media platform ya, sosial media yang tunggal satu-satunya. Jadi berarti mereka ini mau bikin platform sosial media teman-teman.
gitu, untuk menggabungkan, menyatukan lah ya, mungkin supaya jangan saling ribut lah ya token meme ini. Kan sering begitu ya, ini mau mengalahkan sana mau mengalahkan situ ya kan, padahal sama-sama token meme, mungkin begitu maksudnya. Nah ya, sosial medianya ya biasa lah ya, bisa chatting dan seterusnya. Ini mungkin beberapa fiturnya, bisa chat, bisa chart, bisa ada berita, swipe wallet, advertising, voting, Memepedia, begitu, kira-kira begitu ya. Oke, ini kalau seperti ini kita harus nantikan ini teman-teman, gimana sih bentuk platform sosial medianya. Seperti itu ya. Oke, Chimps will be the native token for meme tools and the burn will be added to our tokenomics. More information on this coming soon. Jadi katanya adalah Chimps akan menjadi token native, itu kan token ibu lah ya, token utama begitu, token komandannya untuk semua token-token yang berbau memes. Informasi selanjutnya akan disampaikan, kira-kira begitu ya teman-teman. Providing fun and easy to use photo and video editing tools to create the best memes on the blockchain. Nah, kemudian kegunaan berikutnya adalah untuk menyediakan editing video dan foto yang menarik dan mudah teman-teman di basis blockchain. Nah, menggunakan Chimps juga teman-teman. A new kind of platform which combines all the best features from top meme atau resource sites such as DexTools, YouTube, Reddit, 4chan, Telegram, Discord, and Pancakeswap. Jadi kata mereka menjadi platform jenis baru yang bisa mengkombinasikan semua fitur terbaik dari top memes ya, seperti DexTools, YouTube, Reddit, 4chan, Telegram, Discord, dan Pancakeswap. Wih, mantap juga ya teman-teman. The Chimps token is expected to have value through its utility as the only way for meme token creators to list their new tokens on Chimps or advertise their meme tokens on the Chimps website at space. The tokens fundamentally deflationary nature, leading to a lower supply as more and more Chimps are spent on listing and advertising fees. We expect the Chimps token to not only find use within the Chimps platform as a way to list meme tokens and advertise meme tokens, but to also be valuable asset in its own right. Jadi maksud mereka begini teman-teman ya, kegunaan ya sebagai satu-satunya alat menyatukan token memes ya di jaringan mereka, di platform mereka teman-teman. Nanti salah satunya bisa beriklan juga ya, token-token memes tersebut di platform yang mereka buat, seperti itu. Dan Chimps ini juga memiliki sifat deflationary, jadi nanti pasti akan ada burn berikutnya teman-teman, seperti itu ya. Oke, ini dia websitenya, Twitternya, dan Telegramnya, dan sampai itu aja. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, kalau pendapat saya proyek ini cukup menarik sebetulnya ya. Apalagi kalau dibilang dia akan menyatukan semua yang berbau token memes, memperdamaikan lah tanda kutip ya, dan membuat platform khusus supaya satu sama lain bisa saling terkoneksi, sehingga Anda nggak perlu buka-buka banyak website, banyak tools untuk mengecek token ini bagaimana ya. Jadi tinggal lihat aja Chimps, nanti bisa ketahuan semua yang namanya berbau token memes yang Anda sudah order. Mantap kan? Jadi sifatnya untuk membuat praktis, jadi sifatnya untuk membuat one stop service, kira-kira begitu. Proyeknya menarik, tetapi kalau menurut saya harganya masih kemahalan. Kalau saya bilang ya, karena dia bukan berbau game kan, kalau kita lihat ya, dan juga bukan berbau exchange atau berbau swipe-swipean begitu. Ya ini memang masih baru sih, tetapi kalau menurut saya masih kemahalan. Jadi kalau Anda mau beli ya terserah, tapi kalau saya sih bilangnya masih agak kemahalan. Jadi silakan ditunggu aja dulu, di watchlist saja teman-teman. Secara stokastik juga kalau kita lihat, nah stokastiknya sebetulnya udah di bawah, tapi rentang waktunya terlalu pendek ya, baru 1 bulan teman-teman. Begitu. Kalau penilaian saya dia masih kemahalan teman-teman. Sekalipun misalnya
di sini gitu, atau dia sejak hari kedua misalnya. Nah, itu sejak hari kedua pun udah 1000% lebih naiknya dari hari kedua. Jadi singkat cerita masih kemahalan. Kalau mau ya turunlah 50% lagi begitu. Nah, di sini begitu ya, teman-teman. Seperti itu, sehingga ketika Anda ambil ya harganya sekitar di sinilah gitu. Naik 500% seperti itu kira-kira. Oke, teman-teman, proyeknya cukup menarik walaupun memang ini termasuk baru ya dibanding proyek-proyek token yang lain. Dan harganya juga masih cukup mahal. Jadi ya stay tune aja. Anda watchlist aja, teman-teman. Nanti ditandain aja kapan dia jatuh baru Anda ambil. Kira-kira begitu. Oke, teman-teman. Segitu aja ya review dari saya. Sampai jumpa pada konten berikutnya. Ingat, gunakan uang dingin selalu, bukan uang panas. Orang sabar, cuannya besar, and see you at the top.